Ya kalau di kafe sih biasanya normal-normal aja ya, kayak ya paling sering sih tangan kena air panas sih. Karena kan kita bikin kopi gitu pakai air panas gitu ya. Ya standar sih, terus ya kayak kalau lagi piring pecah atau gelas pecah itu juga kadang kena kaki atau kena tangan kayak gitu lah. Ya kalau dari segi finansial ya piring pecah lah ya. Tapi kalau dari keselamatan ya yang kena air panas sih, karena kan itu berbahaya banget ya. Kalau dari saya pribadi sih, pelanggan itu kan adalah raja ya. Jadi tetap menjaga kenyamanan pengunjung sih. Karena kalau misalnya ada kecelakaan kerja itu kan kita tetap harus santai dan nggak boleh gerasak gerusuk kayak gitulah. Semuanya bisa ditangani dengan baik kok. Ya harusnya ada ya, karena kan kita semua kerjaan itu pasti ada SOP-nya gitu. Dan ya kalau ada kecelakaan kayak gitu pasti orangnya kurang menjalankan SOP dengan baik pasti. Kalau untuk kita sih, karena kan kita sebenarnya kopi kita itu sistemnya tradisional ya. Kemungkinan untuk kecelakaannya agak kecil sih, jadi kita nggak ada alat tertentu untuk seperti itu. Kalau kita kan kebetulan kafenya nggak terlalu besar ya, jadi ya paling lari aja udah pasti keluar sih. Ya seperti biasa sih, maksudnya ya pasti pertolongan pertama dulu, dan yang paling penting itu jangan panik dulu sih. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, ya pertolongan pertama kayak misalnya kena air panas, ya berarti kan kita harus kasih air mengalir dulu kan ke tangannya, biasanya ke tangan kan. Jadi, kalau misalnya kena beling atau apa, ya berarti kita tinggal bersihin, habis itu kasih betadine, kayak gitu-gitulah. Standar aja sih. Ya kalau di tempat kita sih untuk transportasi khusus gitu nggak ada ya, tapi kebetulan di sebelah kita tuh tetangganya baik-baik. Saya rasa kalau kita minta tolong pasti dibantuin sih. Kalau misalnya yang besar kayak kebakaran gitu, ya yang pasti evakuasi dulu sih. Pertolongan pertama dulu yang penting, dan yang pasti jangan panik gitu. Kita lihat dulu sih, kayak gimana kecelakaan kerjanya. Ya kalau misalnya kayak tadi air panas kan sebenarnya standar-standar aja, tapi kalau memang ada yang lebih parah dari situ, pasti pihak perusahaan akan tanggung jawab. Maksudnya untuk biaya pengobatan dan lain-lain, kalau misalnya memang sudah lebih parah daripada yang kayak gitu. Kalau first aid kit pasti ada ya, tapi kalau fire extinguisher-nya kita belum ada. Ya seperti awal tadi saya bilang, sebenarnya ya pertama pasti evakuasi, dan kalau misalnya penanganan seperti itu sih tetangga kita kan kebetulan baik-baik. Ya saya juga belum tahu tuh cara menanganinya kayak gimana. Cuman ya intinya yang pasti harus tetap tenang, yang penting evakuasi dulu. Kalau urusan
tempatnya ya gimana nanti aja sih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja korsleting listrik. Yang pertama, cabut semua alat-alat kelistrikan seperti stop kontak. Yang kedua, biarkan korban untuk berbaring sejenak. Yang selanjutnya, cari pertolongan medis atau dengan menggunakan kotak P3K. Jika sekiranya terjadi luka bakar pada korban, segera gunakan gel antiseptik yang tersedia pada kotak P3K, sembari dililiti dengan perban, juga sembari menunggu pertolongan medis untuk datang. Halo, nama saya Vision Rizkian. Sekarang saya mempraktekkan cara melakukan pertolongan pertama jika terkena minyak panas pada saat berada di dapur. Langkah yang pertama yaitu cuci luka dengan air mengalir. Lakukan hingga 15 sampai 20 menit. Jika sudah 15 hingga 20 menit, keringkan luka. Langkah selanjutnya, mengoleskan krim luka bakar pada kulit yang terkena luka bakar. Selanjutnya, tutupi luka dengan kain kasa steril. Menyiram tangan yang terkena air panas menggunakan air mengalir, lalu memberikan salep di bagian tangan yang tersiram air panas. Pertolongan pertama, langkah-langkah cara penanganan saat kita terkena goresan pisau di dapur. Sebelum kita mengobati luka kita, sebaiknya lukanya terlebih dahulu dibersihkan menggunakan air mengalir. Langkah selanjutnya, kita membersihkan luka kita menggunakan alkohol. Lalu kita gunakan betadine di lukanya. Setelah itu, kita lapisi dengan kain kasa. Kita gunakan plester untuk menutupi lukanya. Berikut cara untuk mengatasi terjadinya kebakaran. Langkah pertama, kita harus memastikan kalau kita memasang gasnya dengan benar. Jika memasang, tidak ada bunyi ataupun bau apapun. Kedua, jika sudah terjadi kebakaran, maka segera mengambil kain lalu basahkan. Jika sudah, kita akan menggunakan kain tersebut untuk menutupi bagian terbakar.